Masalani melaporkan ayah kandungnya SM alias KH 64 tahun ke Polres Labuhan Batu Polda Sumut pada tanggal 29 November 2023. SM alias KH pun telah diamankan dengan tuduhan dugaan melakukan pencabulan terhadap cucunya sendiri, sebut saja Bunga 9 tahun. Namun Immanuel Daily SH, kuasa hukum SM alias KH, menyatakan bahwa di hadapan polisi SM alias KH membantah seluruh tuduhan. SM alias KH merasa telah terjadi kriminalisasi terhadapnya, demikian diungkapkan Immanuel Daily SH sebagai kuasa hukum pada Kamis 28 Maret 2024. Kepada reporter Palapa TV, Immanuel Daily SH menyampaikan bahwa pada hari ini di ruang tahap 2 Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dilaksanakan kegiatan tahap 2 dalam kurung penyerahan tersangka dan barang bukti. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan barang bukti dilaksanakan terkesan dipaksakan setelah SM alias KH telah ditahan selama 120 hari. Sempat terjadi protes Immanuel Daily SH, kuasa hukum SM alias KH, bahkan sebelumnya pernah melakukan prapit dan mengadukan Polres Labuhan Batu. Namun pra-peradilan itu digugurkan atau ditolak. Dalam konferensi persnya, Immanuel Daily SH menyampaikan pada tanggal 29 November 2023 pihak klien saya SM alias KH diamankan oleh pihak Polres Labuhan Batu pada tanggal 29 November 2023. Maka dalam hal ini Immanuel Daily SH sebagai kuasa hukum menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian Immanuel Daily pun telah membuat pengaduan di Propam Polda Sumatera Utara. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan, bahkan Immanuel Daily SH sudah melakukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat kelas 1 Bait. Tapi hasilnya tidak memuaskan dalam putusan tersebut. Makanya karena tidak memuaskan hasil dalam penolakan gugatan prapit di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Immanuel Daily SH sebagai kuasa hukum bersurat meminta Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam penolakan gugatan prapitnya. Bahwa kemudian karena sudah terpenuhi dilakukan penahanan terhadap klien Immanuel Daily SH sudah tercapainya 120 hari. Barulah pihak Polres Labuhan Batu terpaksa melimpahkan ke tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu pada tanggal 28 Maret 2024. Dan klien kami tidak menandatangani sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu karena tidak mengakui bersalah. Karena kami merasa adanya ketidaksesuaian dalam hal ini, maka kami akan mengambil langkah hukum membuat pengaduan ke Komnas HAM RI dan ke Komisi 3 DPR RI. Ungkap Immanuel Daily SH, kuasa hukum SM alias KH. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Eka Hombing mengabarkan. Proses sejak tanggal 1 Desember oleh pihak Polres Labuhan Batu. Jadi terkait dalam proses penanganan ini, dalam pengaduan terkait laporan polisi LP _B _1362 _11 _2023 SPKT Polres Labuhan Batu Polda Sumut tanggal 29 November 2023 atas nama pelapor Maslahani. Maka dalam hal terkait pengaduan laporan ini, di mana pihak klien saya ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana tidak mencukupi alat bukti yang mereka tetapkan sebagai tersangka, di mana pada saat melakukan tuduhan atau fitnah sesuai dengan pasal 82 dan 8182 Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana pihak klien saya ini belum melakukan apa-apa terhadap si Cinta Andini, sebagaimana atas tuduhan yang dilaporkan oleh pihak pelapor atas nama Maslahani. Maka dalam hal ini pada tahap 2 saya sebagai kuasa hukum meminta kepada pihak Polres meminta supaya dikeluarkan SPDP penangkapan dan penahanan terhadap klien saya. Sampai saat ini belum mereka berikan kepada saya sebagai kuasa hukum, padahal sejauh-jauh hari sudah saya minta dari pihak penyidik Polres Labuhan Batu, tetapi pihak dari Polres Labuhan Batu tidak memberikan terhadap saya. Apakah ini kami sebagai kuasa hukum tidak diperbolehkan untuk meminta berkas terkait atas penahanan dan penangkapan pihak klien kami? Ada apa ini? Apakah ini ada permainan hukum dalam proses ini? Sampai tidak ada transparan dalam proses penegakan hukum. Maka dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 kami berada di Polres Labuhan Batu. Saat ini
kami meminta klien kami untuk dibebaskan sebagaimana masa tahanan 120 hari sudah terpenuhi, dan hari ini baru adanya pelimpahan tahap 2 di kejaksaan oleh pihak dari Polres, sebagaimana pada saat tadi pagi saat dilakukan penyerahan atau tahap 2 ke kejaksaan oleh pihak dari penyidik Polres Labuan Batu, tidak memiliki apa-apun surat yang diberikan kepada kami sebagai kuasa hukum yang telah menangani perkara dalam penetapan klien kami sebagai tersangka dalam tuduhan pencabulan sesuai dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum menolak atas tuduhan yang dituduhkan terhadap klien kami, sebagaimana pihak klien kami belum melakukan perbuatan yang hal senonoh atau yang demikian, sebagaimana pihak klien kami dikriminalisasi dalam hal ini. Ya, itu permintaan kami kepada Pak Kapolri, meminta bantuan hukum supaya pihak klien kami dibebaskan oleh pihak Polres Labuan Batu, ya, dalam penetapan yang tidak mencukupi alat bukti, ya, yang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP tidak terpenuhi. Maka dalam hal ini kami meminta supaya pihak klien kami ini dibebaskan, ya, pada hari ini sebagaimana sudah terpenuhi tanggal sejak dilakukan penahanan sudah terpenuhi 120 hari. Kami minta supaya dibebaskan pihak klien kami karena sebagaimana tidak terbukti terpenuhi bersalah melakukan kesalahan tersebut. Maka demikian yang perlu kami sampaikan. Apa harapannya, Pak? Harapan saya supaya pihak klien saya dibebaskan, ya, karena tidak terpenuhinya dalam menetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana visum yang telah divisum di Rumah Sakit Jasmine Saragi, kok yang dibawa di sini visum dari sana, tetapi sebagaimana itu tidak membuktikan visum itu telah dilakukan di sini, dan kami telah mendapatkan surat pemberitahuan dari rumah sakit RSUD Ratu Prapat bahwasanya belum mereka melakukan visum di sini. Nah, seperti itu, Har. Oke, siap. Oke, Pak. Dari apa? Dari yang dikriminalisasi lah, diduga kriminalisasi orang tua kita ya, Bang? Iya. Nama Abang siapa? Abdul Karim Munte. Abdul Karim Munte. Sedikit Bang, kronologi yang Abang tahu lah tentang kejadian ini. Kronologinya yang saya tahu sudah 3 hari orang tua saya keluar Polres tanpa ada surat pemberitahuan. Sekarang begitulah yang saya dapat. Jadi Abang ada merasa kekecewaan lah ya Bang? Kecewa. Jadi pengetahuan Abang orang tua kita ini cukup apalah ya Bang? Ya, mungkin dia melakukan itu. Tidak mungkin melakukan itu. Memang tidak ada surat penangkapan Tidak ada. yang dikasihkan sama keluarga atau apa, nggak ada ya Bang? Tidak ada. Itu penangkapan itu terjadi pada tanggal 29 Desember tahun 2023 siang. pukul berapa? Sekitar pukul berapa itu Bang? Sekitar November ya? 29 November. 29 November. Pukul berapa? Kita pukul zuhur lah. Aparat kepolisian ya? Iya, aparat. Berpakaian dinas Bang? Enggak ya? Bukan preman. Preman ya? Oke, makasih Bang. 28 Maret 2024, sebagaimana saya sebagai kuasa hukum Pak Cahaya Sabinan Munte, pada hari ini kami akan melakukan konferensi pers tentang permasalahan dalam prosedur penangkapan atau penahanan terhadap klien kami. Bagaimana dalam tahap yang dilakukan oleh pihak Polres Labuan Batu ini tidak sesuai dengan SOP atau proses dalam penyidikan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Perkap Kapolri, bahwasanya bukti yang mereka gunakan dalam menetapkan tersangka tidak terpenuhi, sebagaimana kami telah mendapatkan informasi bahwasanya bukti yang mereka pergunakan sebagaimana surat
dalam pembuktian itu yang merupakan visum belum dilakukan visum oleh pihak Polres Labuhan Batu, tetapi mereka menetapkan klien kami sebagai tersangka tanpa adanya bukti surat visum tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu hambatan yang membuat ya klien kami rugi atau dikriminalisasi oleh pihak Polres Labuhan Batu terkait dalam proses penanganan ini. Maka kami sebagai kuasa hukum mengambil langkah ya supaya ini keadilan ditetapkan oleh pihak penegak hukum. Maka kami sebagai kuasa hukum mengambil langkah yang lebih tepat, membuat pengaduan, salah satu di Komnas HAM dan kemudian di Kompolnas HAM dan ke Mabes Polri, di Kadif Propam, dan kami akan membuat pengaduan dalam proses ini karena sebagaimana pihak klien kami ini merasa rugi. Maka saya sebagai kuasa hukum meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo supaya ini ya kami dibantu dalam terkait penanganan masalah ini karena klien kami telah merasa dirugikan. Saya berharap ini pihak klien saya mendapatkan keadilan terkait dalam permasalahan ini yang seadil-adilnya. Demikian yang kami sampaikan.